Di tengah sejarah Islam di tanah Jawa, ada sebuah nama yang hingga kini selalu mengundang kontroversi, Syekh Siti Jenar. Namanya disebut dengan penuh misteri, seolah bayang-bayang yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan masyarakat. Ia bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang sufi yang berani menyampaikan ajaran berbeda dari para wali lainnya. Ajaran itu dianggap begitu berbahaya sehingga membuatnya dijatuhi hukuman mati oleh para wali besar yang saat itu dikenal sebagai Wali Songo. Kisahnya penuh tanda tanya, menyisakan jejak perdebatan panjang antara mitos, sejarah, dan keyakinan. Bayangkan suasana abad ke-15 ketika Islam mulai berkembang pesat di Jawa. Para wali sibuk berdakwah, mengajarkan syariat, dan mengislamkan kerajaan-kerajaan besar. Di tengah gelombang penyebaran agama itu, Syekh Siti Jenar muncul dengan ajarannya sendiri yang tidak biasa. Ia berbicara bukan sekadar tentang syariat lahiriah, tetapi tentang hakikat yang terdalam, tentang menyatunya manusia dengan Tuhan, tentang ruh yang bebas dari belenggu dunia, dan tentang kesadaran yang melampaui batas ritual formal. Bagi sebagian orang, ajaran itu adalah cahaya pencerahan. Namun bagi para ulama lain, itu adalah ancaman yang bisa merusak tatanan. Cerita tentang Syekh Siti Jenar tidak pernah sederhana. Dalam beberapa sumber, ia digambarkan sebagai seorang ulama yang memiliki ilmu tinggi, bahkan melebihi banyak wali pada masanya. Namun, justru karena kedalaman ilmunya, ia menyampaikan sesuatu yang sulit diterima masyarakat awam. Namun, kata-kata tentang manunggaling kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan, menjadi buah bibir yang menimbulkan kontroversi besar. Bagi murid-muridnya, ajaran itu adalah jalan menuju kebebasan jiwa. Tetapi bagi penguasa dan para wali, ajaran itu dianggap bisa mengguncang iman dan meruntuhkan syariat. Masyarakat kala itu pun terbelah. Ada yang menganggap Syekh Siti Jenar sebagai wali yang sejati, pembawa ilmu hakikat yang murni. Ada pula yang menuduhnya sesat, pengajar bid'ah yang menyesatkan umat. Perbedaan pandangan ini membuat namanya semakin besar, bahkan melegenda. Semakin ia disalahpahami, semakin banyak pula orang yang penasaran ingin mendengar langsung ajarannya. Konon, di balik tembok desa dan pertemuan rahasia, ia menyampaikan ilmu yang membuat banyak orang tertegun. Inilah yang kemudian membuat para wali merasa harus bertindak sebelum pengaruhnya semakin luas. Pertanyaan pun muncul, apakah benar ajaran Syekh Siti Jenar begitu berbahaya atau justru ia dihukum mati karena terlalu berani menyingkap kebenaran yang tersembunyi? Hingga kini tidak ada jawaban pasti. Yang jelas, nama Syekh Siti Jenar tetap hidup dalam cerita rakyat, dalam manuskrip-manuskrip lama, dan dalam perdebatan para sejarawan. Ia menjadi simbol seorang pencari kebenaran yang rela mati demi keyakinannya sendiri. Sebuah kisah yang akan terus kita gali dalam perjalanan ini, menyingkap lapisan demi lapisan rahasia yang membuatnya dihukum mati. Syekh Siti Jenar dikenal karena ajarannya yang berbeda dari para wali lainnya.
Jika Wali Songo menekankan pentingnya syariat syalat, puasa, zakat, dan aturan hukum Islam, maka Siti Jenar justru berbicara tentang hakikat, yaitu inti terdalam dari agama. Ia mengatakan bahwa syariat hanyalah kulit, sedangkan inti agama adalah kesadaran bahwa manusia sejatinya satu dengan Tuhan. Kalimat manunggaling kaula Gusti yang ia ajarkan menjadi kalimat paling terkenal sekaligus paling kontroversial bagi para pengikutnya. Kalimat itu berarti kebersatuan jiwa dengan Sang Pencipta, sebuah pencerahan spiritual yang membuat hati mereka tenteram. Namun, bagi Wali Songo, ajaran itu dianggap berbahaya. Jika manusia mengaku telah bersatu dengan Tuhan, bukankah itu bisa membuat mereka menganggap ibadah formal tidak lagi penting? Bagaimana jika masyarakat awam menafsirkan secara salah, lalu meninggalkan syalat, puasa, dan syariat yang sedang ditegakkan dengan susah payah di tanah Jawa? Kekhawatiran inilah yang membuat ajaran Syekh Siti Jenar dianggap sebagai ancaman besar terhadap dakwah Islam pada masa itu. Ia bukan hanya soal perbedaan pendapat, melainkan soal menjaga fondasi agama agar tidak runtuh di mata umat yang baru mengenal Islam. Cerita-cerita lisan menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar kerap mengadakan pengajaran rahasia di tempat-tempat sepi. Murid-muridnya bukan orang sembarangan, melainkan mereka yang haus akan ilmu batin dan berani menembus batas ajaran formal. Mereka duduk bersila mendengarkan kata-kata yang begitu dalam, penuh simbol, dan sulit dipahami oleh nalar biasa. Dalam ajarannya, ia menekankan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah ilusi, dan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan kembalinya ruh ke asal sejatinya. Inilah ajaran yang membuat murid-muridnya semakin terikat, tetapi di sisi lain membuat para wali semakin gusar. Ketika berita tentang ajaran itu semakin meluas, Wali Songo akhirnya memanggil Syekh Siti Jenar untuk berdialog. Pertemuan itu digambarkan berlangsung tegang. Para wali mengingatkannya bahwa umat Jawa masih baru mengenal Islam dan bahwa ajarannya bisa menimbulkan kebingungan serta kesesatan. Tetapi Siti Jenar tetap teguh. Ia tidak mau menarik kembali perkataannya. Ia berpegang bahwa apa yang ia sampaikan adalah kebenaran hakikat yang harus diterima, meski orang lain belum siap. Pertentangan itu pun semakin memuncak, hingga para wali merasa tidak ada lagi jalan damai. Dan dari sinilah sejarah mencatat tragedi besar itu. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar. Sebuah keputusan yang hingga kini masih diperdebatkan. Apakah ia dihukum karena sesat? Atau karena terlalu berani menyingkap rahasia yang belum waktunya dibuka? Apakah Wali Songo bertindak demi menjaga umat, ataukah demi menjaga otoritas dakwah mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung tanpa jawaban pasti, menambah kabut misteri di sekeliling sosok Syekh Siti Jenar. Ajaran Syekh Siti Jenar tidak bisa dilepaskan dari konsep besar yang disebut sebagai manunggaling kaula Gusti. Dalam bahasa sederhana, ia menyampaikan bahwa seorang hamba pada akhirnya akan menyatu dengan Tuhannya, bukan sekadar dalam ibadah lahiriah,
tetapi dalam esensi keberadaan. Bagi murid-muridnya, kalimat itu bukan sekadar kata indah, melainkan pengalaman batin yang bisa dirasakan ketika seseorang mampu melewati batas syariat menuju hakikat. Ia mengajarkan bahwa kehidupan hanyalah perhentian sementara, sebuah ilusi yang pada akhirnya akan lenyap ketika ruh kembali ke asalnya. Syekh Siti Jenar percaya bahwa banyak orang terjebak dalam ritual tanpa memahami makna terdalam dari ibadah. Syalat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya memang penting, tetapi semua itu hanyalah sarana, bukan tujuan akhir. Tujuan sejati, menurutnya, adalah kesadaran penuh bahwa diri manusia bukanlah entitas terpisah, melainkan bagian dari keagungan ilahi. Ketika kesadaran ini tercapai, seseorang tidak lagi terikat pada nafsu dunia, tidak lagi diperbudak oleh harta, jabatan, atau bahkan rasa takut. Ia akan menjadi manusia yang bebas dari keterikatan, bebas dari belenggu, dan hanya tunduk kepada Tuhan. Bagi murid-muridnya, ajaran itu terasa seperti udara segar di tengah iklim religius yang kaku. Mereka merasakan kebebasan spiritual yang tidak ditemukan dalam pengajaran formal. Tetapi justru kebebasan itulah yang menimbulkan bahaya menurut Wali Songo. Jika manusia merasa dirinya sudah menyatu dengan Tuhan, bukankah ada risiko ia merasa tidak perlu lagi menjalankan syariat? Inilah dilema besar dari ajaran Siti Jenar. Ia terlalu tinggi untuk dipahami orang awam, tetapi terlalu berbahaya jika disalahpahami. Perbedaan tafsir inilah yang membuatnya dipuja sekaligus ditolak. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ajaran Syekh Siti Jenar sejatinya mengajarkan kerendahan hati. Dengan mengatakan bahwa manusia adalah bagian dari Tuhan, ia tidak sedang mengangkat manusia menjadi Tuhan, melainkan meruntuhkan kesombongan manusia. Ia ingin menegaskan bahwa manusia bukan siapa-siapa, hanyalah titipan kecil dari Sang Pencipta. Segala kesombongan tentang ilmu, kekayaan, dan kekuasaan hanyalah fata morgana. Hanya dengan menyadari kehinaan dirinya, manusia bisa benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap hembusan napas. Disinilah letak keabadian ajaran Syekh Siti Jenar. Ia tidak berhenti pada dogma atau hukum, melainkan masuk ke inti pengalaman spiritual yang universal. Ia berbicara tentang kebebasan